Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah percayalah pasti Tuhan menjawab doa. Janji Tuhan lebih baik daripada janji kita. Bahkan sebelum kita menerima apa yang telah Dia janjikan, kita dapat berseru, terima kasih Tuhan, saya percaya bahwa Engkau janjikan akan terjadi. Apa yang sudah Engkau janjikan akan terjadi dalam kehidupanku. Engkau akan menepati apa yang sudah Engkau janjikan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah contoh bagus tentang hal ini di dalam daftar pahlawan Alkitabiah dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ingat bagaimana Yosua memimpin orang Israel mengelilingi tembok-tembok kota Yeriko hingga itu runtuh. Bagaimana tembok-tembok itu bisa runtuh? Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-30 mengatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian di mana kota Yeriko, kota yang berkuasa atau berada. Allah berjanji akan mengizinkan bangsa Israel masuk ke dalam kota itu dan kemudian akan memberitahu mereka rencananya. Nah, seperti ini rencananya. Aku ingin engkau berbaris mengelilingi tembok-tembok Yeriko selama 7 hari. Dan pada hari ke-7, berbarislah mengelilingi kota tersebut 7 kali sambil mengucap syukur kepadaku atas kemenangan yang akan datang. Ketika mereka melakukan itu, tembok-tembok di kota tersebut pun runtuh. Nah, itu artinya Allah telah melakukan apa yang telah Dia janjikan. Bapak Ibu, saya berpikir, bagaimana jika saya menjadi salah satu dari orang-orang yang berbaris mengelilingi tembok itu selama 7 hari? Beberapa dari mereka mungkin sambil melihat tembok, sambil merasa semakin khawatir dan bertanya-tanya bagaimana Allah akan meruntuhkan tembok itu. Tetapi sebaliknya, kebanyakan dari orang-orang tersebut memiliki iman. Nah, setiap hari mereka menatap tembok-tembok itu dan berpikir apa yang dapat Allah lakukan dan mengucap syukur kepadanya sebelumnya atas kemenangan yang akan datang. Nah, inilah jenis kehidupan yang Allah ingin Anda jalani, yaitu jenis kehidupan yang penuh dengan syukur terlebih dahulu. Yesus membicarakan ini dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan bahwa apabila Anda berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah, Anda harus percaya Dia akan melakukannya. Ucapkanlah syukur Anda sebelumnya buat apa yang hanya dapat dilakukan oleh Dia. Dan kemudian nantikanlah jawaban darinya. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, mengapa harus meminta jika kita tidak percaya kepadanya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Mengucap syukurlah akan kemahakuasaannya yang akan Dia tunjukkan bagi setiap kita yang mengandalkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap doa-doa yang kita doakan, setiap kata-kata yang kita doakan, kita harus mengimani itu. Kita harus mengimani doa-doa kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan bersedih, jangan patah hati ketika jawaban doa Anda tidak ada. Ketika jawaban doa Anda itu tidak dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab, Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menjadi kebutuhan utama saudara atau kebutuhan Bapak Ibu, tidak. Tuhan tahu apa yang Anda perlukan, apa yang Bapak Ibu perlukan pada saat ini. Jadi Tuhan menjawab atau memberikan apa yang kita perlu saat ini. Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Dia tidak mencukupkan ego kita. Dia tidak memenuhi ego kita. Tuhan tidak memenuhi ego kita, Bapak Ibu. Tuhan itu memenuhi setiap kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Dia tahu dan dia akan menjawab. Jadi Bapak Ibu, jangan berkecil hati ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada jawaban, tetapi itu tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tetap berdoa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kita imani, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, karena kita sudah melihat bahwa semua hal bisa dilakukan oleh Tuhan, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup menolong Anda. Percayalah penuh kepadanya dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Shalom.